Belajar sih, tapi main HP juga dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Siapa nih yang pernah mengalami atau menemukan kejadian seperti di video tadi? Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah teks anekdot. Anekdot ini sering digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak secara langsung, apalagi secara kasar. Hal tersebut bertujuan agar yang disindir atau yang menerima kritikan tersebut tidak merasa tersinggung. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari dan mengenal lebih jauh pengertian teks anekdot dan juga ciri-ciri teks anekdot. Tujuan dari pembelajaran teks anekdot kali ini diharapkan teman-teman semua dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi tersirat teks anekdot. Yang kedua, teman-teman dapat menyebutkan atau menemukan hal-hal yang menjadi penyebab kelucuan teks anekdot. Yang ketiga, teman-teman dapat membedakan teks anekdot dengan jenis-jenis teks yang lainnya. Simak terus videonya ya teman-teman. Yang harus teman-teman pahami adalah tentang pengertian teks anekdot dan juga ciri-ciri teks anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang-orang penting atau orang-orang terkenal, dan biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tapi, anekdot juga dapat berisi tentang cerita rekaan atau kejadian-kejadian yang tidak didasarkan oleh kenyataan yang terjadi. Selain itu, anekdot juga dapat berasal dari inspirasi kejadian nyata yang kemudian ditambahkan unsur-unsur anekdot di dalamnya. Nah, selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, bersifat humor atau lucu. Ciri yang pertama ini adalah ciri utama yang menjadi ciri khas dari anekdot, yaitu lucu. Seperti yang disebutkan di awal tadi, cerita ini harus berisikan sesuatu yang lucu di dalamnya. Harus ada unsur yang lucu yang terdapat di dalam teks anekdot. Yang kedua, bersifat menggelitik. Bersifat menggelitik ini artinya di dalam teks anekdot harus menghibur, yaitu pembaca merasa terhibur oleh kelucuan yang terdapat di dalam teks anekdot. Yang ketiga, bersifat mengkritik. Ini adalah tujuan utama yang menjadi ciri khas teks anekdot, yaitu mengkritik. Di dalamnya terdapat kritikan kritikal kejadian-kejadian sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, yang keempat, memiliki tujuan. Sudah pasti teks anekdot ini harus memiliki tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai di dalam teks tersebut. Yang kelima, yaitu seperti dongeng. Mengapa dikatakan seperti dongeng? Karena teks anekdot ini bukan kejadian-kejadian yang sebenarnya, seperti percakapan hewan-hewan yang terdapat di dalam teks anekdot, tetapi bersifat menyindir. Anekdot ini pada zaman dahulu sebelum teknologi maju seperti sekarang banyak ditemukan di dalam media massa cetak. Pada saat itu, anekdot merupakan bagian rubrik hiburan penting yang terdapat di dalam media massa cetak. Misalnya seperti koran.
Nah, tetapi dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju, teks anekdot ini sekarang tidak hanya ditemukan di media massa cetak, tetapi juga ditemukan di media sosial. Yang pertama ada Instagram, Facebook, dan lain-lain. Teks anekdot jenis media sosial ini sering kita temukan di postingan-postingan yang terdapat di dalam media sosial tersebut. Biasanya berupa gambar yang berisikan cuplikan singkat yang terdapat sindiran di dalamnya. Nah, jadi teman-teman, jika kalian menemukan sebuah teks, sebuah gambar yang di dalamnya terdapat unsur kelucuan tetapi menyindir, itu adalah anekdot ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, semangat belajar terus ya teman-teman.